Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fadilatu Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Abbas hafidhahullah ta'ala wa ra'ahu wa matanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa fadilatul habaib asy-syurafa wal masyayikh al-fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Sangat mengharukan apa yang baru saja disampaikan oleh guru kita Muallim Abdurrahman Nawi, di mana beliau dengan begitu merendah mengungkapkan rasa cintanya kepada para habaib. Saya hanya bisa menggarisbawahi habaib dan muhibbin adalah dua pihak yang tidak boleh dipisah dan tidak bisa dipisah. Antara pecinta dengan yang dicinta itu tidak bisa dipisahkan. Tidak ada pecinta kalau tidak ada yang dicinta, dan tidak ada yang dicinta kalau tidak ada pecinta. Tidak ada habib tanpa muhib, dan tidak ada muhib tanpa habib. Nah, mudah-mudahan al-habaib dan muhibbin senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibba'il kiram, sebagaimana sama kita maklumi, pada hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati haul Sayyidil Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu wa anaballahu bibarakatih wa anwari wa nafahati fid din wad dunya wal ard. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, tadi sudah sama kita dengar manaqib daripada Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, yang mana beliau selama hidupnya semenjak muda sampai akhir hayatnya tiada hari tanpa ilmu, tiada hari tanpa takwa, tiada hari tanpa dakwah. Beliau punya hidup hanya dengan ilmu dan takwa. Beliau habiskan seluruh umurnya hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kami tidak ragu bahwa beliau orang yang kita cintai, guru kita bersama semua. Insya Allah termasuk apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Darajat, beberapa derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui ayat ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah tidak pisahkan antara iman dan ilmu. Iman dan ilmu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Dengan iman kita didorong untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kita akan mampu untuk menjaga bahkan meningkatkan kekuatan iman kita. Yang kedua, melalui ayat ini kita dapatkan pelajaran bagaimana tingginya kedudukan orang yang beriman dan berilmu. Betapa tingginya kedudukan para ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melalui ayat ini juga kita bisa mengambil iktibar bagaimana Allah memuliakan para ulama. Artinya kita umat Islam wajib memuliakan mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah. Kita umat Islam wajib untuk menghormati mereka-mereka yang dihormati oleh Allah. Kita umat Islam wajib untuk meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita cinta kepada ulama, wajib kita menghormati para ulama, wajib untuk kita senantiasa memuliakan para ulama sebagaimana Allah memuliakan mereka, saudara. Maka itu pada hari ini kita memperingati haul guru besar kita Sayyidul Imam Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita mencintai ulama, menghormati ulama, memuliakan ulama. Kumpulnya kita di tempat ini bukan hanya sekedar yaitu mendengar daripada manajibnya, bukan hanya sekedar mengirimkan doa untuknya, bukan hanya sekedar
untuk mengenang daripada masa hidupnya, tapi lebih daripada itu, bagaimana kita mengambil pelajaran dari perjuangan hidupnya sehingga beliau bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua, uswah untuk kita semua, insya Allah. Ahibatul kiram, sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan di sini, saya ingin ingatkan, sedih kita dengan apa yang disampaikan Muallim Abdurrahman Nawawi tadi. Bagaimana sekarang ada pihak-pihak yang suka menghina ulama. Ulama dikatakan perusak umat, penyesat umat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu yang ingin saya ingatkan saudara. Kenapa hal semacam itu bisa terjadi? Kita harus introspeksi diri. Di zaman sekarang ini dibandingkan dengan zaman orang-orang tua kita, kita lihat bagaimana Sohibul Hol Al-Habib Hasan Asy-Syadzili dan juga pendahulu-pendahulu kita, para habaib sebelumnya. Dulu mereka berdakwah dengan ilmu, mereka berdakwah dengan adab, mereka berdakwah dengan akhlak, mereka berdakwah dengan ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para habaib yang datang ke Indonesia ini saudara, tatkala mereka datang menginjakkan kaki mereka di bumi Indonesia ketika itu 100% mereka tidak ada yang mengenal Allah. Mereka ada menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah bebatuan. Tapi saudara, luar biasa, dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan dakwah para habaib yang datang di bumi Indonesia ini, berubah keadaan dari 100% musyrikin menjadi 90% muslim. Subhanallah. Kita bisa bayangkan luar biasa dakwah mereka. Kita nggak ada apa-apanya di zaman ini saudara. Datu-datu kita mengislamkan 90% warga Indonesia. Sekarang sisa 10%, setengah mati kita mau islamkan mereka saudara. Ini kelemahan kita saudara. Bahkan yang sudah ada sedikit demi sedikit mulai murtad keluar dari Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya maksudkan tadi. Kita harus introspeksi diri. Ada apa dengan dunia dakwah kita saudara? Sekurang-kurangnya saya ingin memberikan 3 catatan. Yang pertama, saudara, di zaman orang-orang tua kita, dakwah itu adalah tuntunan. Tapi sekarang dakwah mulai berubah menjadi tontonan saudara. Dulu tatkala dakwah menjadi tuntunan saudara, maka dakwah itu punya kuwatut ta'thir, kekuatan untuk merubah masyarakat, punya kuwatut taghyir saudara, betul-betul mempengaruhi masyarakat, mampu menghijrahkan masyarakat minat zulumati ilan nur. Tapi begitu dakwah menjadi tontonan, maka dakwah hanya ingin menghibur penonton saudara, tidak lebih. Dakwah yang menjadi tontonan tidak akan pernah mampu merubah masyarakat. Dakwah yang menjadi tontonan tidak akan pernah mampu untuk menghijrahkan masyarakat minat zulumati ilan nur. Yang kedua saudara, di zaman orang-orang tua kita, guru-guru kita yang baru saja meninggalkan kita saudara, dan orang-orang tua kita yang masih hidup pada saat ini saudara, itu dakwah itu merupakan kewajiban agama. Sehingga di mana saja mereka berada, mereka berdakwah. Di majelis mereka berdakwah, di rumah mereka berdakwah, di masjid mereka berdakwah, di jalan mereka berdakwah, di kantor mereka berdakwah. Tapi kini berubah, dakwah berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد وسيلة وفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وبارك مقامه فإنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيد المرسلين وعلى صحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sedikit saya selesaikan. Jadi yang kedua, bagi orang-orang tua kita,
dakwah itu adalah kewajiban agama. Tapi kini bergeser, dakwah berubah menjadi profesi pekerjaan, saudara. Kalau dakwah sebagai kewajiban agama, di mana saja kita wajib berdakwah. Tapi kalau dakwah sudah menjadi profesi pekerjaan, persis seperti pegawai yang kerja di kantor, saudara. Jalan jam 8, pulang jam 4. Orang kalau sudah dakwah menjadi profesi pekerjaan, tatkala dia dakwah dianggap pekerjaan, saudara. Sehingga di luar daripada konteks dakwah, dia tidak tegakkan lagi nilai-nilai dakwah tersebut, saudara. Jadi jangan kaget kalau di zaman sekarang ini ada orang mengaku dai, mengajarkan orang sholat, tapi dirinya nggak sholat, saudara. Begitu ditanya, kenapa anda nggak sholat? Apa dijawab? Yang penting kan saya udah ngajarin umat sholat wajib, selesai. Tugas sudah saya jalankan. Adapun saya tidak sholat, itu urusan saya dengan Allah. Ini namanya dakwah sebagai profesi, saudara. Tapi kalau dakwah sebagai kewajiban agama, dia wajib untuk melaksanakan apa yang diucapkannya, saudara. Antara ilmu dan amal harus seiring sejalan. Antara apa yang didakwahkannya dan apa yang diperbuatkannya tidak boleh bertentangan, ibadah Allah. Yang terakhir, yang ketiga, dakwah di zaman orang-orang tua kita yang dilakukan oleh guru-guru kita itu merupakan perjuangan yang penuh pengorbanan, saudara. Tapi kini dakwah berubah menjadi bisnis perniagaan, ibadah Allah. Belum apa-apa orang berdakwah, saudara, sudah ada minta persekot, masukkan ke rekening, dia mau jualan dengan dakwahnya, saudara. Ini orang semacam ini nggak banyak, sedikit, segelintir, tapi mereka mengatasnamakan dakwah, mereka mengatasnamakan ulama, mereka mengatasnamakan kiai, mereka mengatasnamakan ustadz, sehingga merugikan citra dakwah itu sendiri, saudara. Akhirnya pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan juga semuanya, yuk mari kita kembalikan dakwah kepada rel yang sebenarnya. Satu, dakwah adalah tuntunan, bukan tontonan. Dua, dakwah adalah kewajiban agama, bukan profesi pekerjaan. Tiga, dakwah adalah perjuangan yang penuh dengan pengorbanan, bukan bisnis perniagaan. Kalau dakwah sudah menjadi tuntunan, kalau dakwah sudah menjadi kewajiban agama, kalau dakwah sudah menjadi perjuangan yang penuh pengorbanan, itulah dakwah yang punya kuwatut takdir, yang punya kekuatan untuk mempengaruhi. Itulah dakwah yang punya kuwatut takdir, kekuatan untuk melakukan perubahan. Itulah dakwah yang memiliki kuwatut tatwir, kekuatan untuk memajukan umat, kekuatan untuk menghijrahkan umat minal zulumati ilan nur. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah ala Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana jami'an bisahibil hul al habib Hasan Asyatiri. Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bibarakatih wa anwarih wa asrarih wa nafahatih fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allah, kembali akhir. Terima kasih semua kepada para baik dan mulia. Terima kasih kepada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas yang tidak segan-segan selalu menegur saya, memberikan nasihat kepada saya kalau ada hal-hal yang memang selalu menjadi perhatian beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, taat kepada Allah, diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan juga untuk semua putra dan putrinya. Semoga dijadikan anak-anak yang solehin dan solehat. Terima kasih, jazakumullahu khairal jazaa. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.